Pria ini syok lihat pengemis mirip istrinya, yang selalu ditransfer uang olehnya. Tak disangka ternyata dia. Rizky menatap keluar dari jendela bus yang perlahan merambat masuk ke terminal kampung halamannya. 3 tahun. Sudah 3 tahun lamanya ia tidak menginjakan kaki di tempat ini. Udara lembab dan bau tanah basah setelah hujan menyergap hidungnya, membangkitkan 1000 kenangan. Tangannya mengencangkan genggaman pada tas ransel besar berisi oleh-oleh untuk keluarga. Jantungnya berdegup kencang, campuran rindu, harap, dan sedikit kecemasan. Apa kabar mereka? 3 tahun lalu, ia pergi dengan mata berkaca-kaca, meninggalkan Sari, istrinya, yang memeluk erat Arman, anak mereka yang baru berusia 2 tahun. Saat itu, Sari berbisik, "Pulanglah dengan selamat, Ki. Kami akan menunggumu." Janji itu yang membuatnya bertahan di negeri asing, bekerja banting tulang sebagai buruh pabrik di Jepang. Begitu turun dari bus, kakinya terasa berat. Terminal yang dulu ia kenal kini lebih modern, tapi kesan usang masih melekat di sudut-sudutnya. Pedagang asongan berteriak menawarkan minuman dan makanan ringan. Bau gorengaun dari warung dekat pintu keluar menggoda perutnya yang kosong. Tapi ia mengabaikannya. Ada sesuatu yang lebih penting sekarang, pulang. Ia melangkah keluar terminal, menyusuri jalan tanah yang dulu sering ia lewati. Pepohonan di pinggir jalan masih sama, hanya lebih tinggi. Beberapa rumah baru berdiri, tapi mayoritas kampung ini tak banyak berubah. Langkahnya terhenti saat melihat sekumpulan orang berkerumun di depan warung. Seorang perempuan pengemis duduk di tanah, mengenakan kerudung lusuh yang menutupi sebagian wajahnya. Di sampingnya, seorang anak lelaki kecil dengan baju kusam memegang erat lengan ibunya. Sedih sekali, pikir Rizky sambil mengeluarkan uang receh dari saku. Tapi saat ia mendekat, sesuatu di wajah perempuan itu membuat napasnya tersendat. Tidak mungkin. Dagu yang lancip, mata besar yang dulu selalu menatapnya penuh cinta, itu mirip sekali dengan Sari. Tapi Sari seharusnya di rumah, menunggunya dengan Arman. Ia pasti salah lihat. Anak di sebelah perempuan itu mengangkat wajah, dan Rizky seperti ditampar. Itu Arman. Anak itu kini berusia sekitar 5 tahun, persis seperti usia Arman jika dihitung sejak ia pergi. Dadanya sesak. Ia berusaha tenang. Pasti hanya kebetulan. Aku mengirim uang setiap bulan. Mereka pasti baik-baik saja. Tapi semakin ia memandang, semakin yakin ia bahwa itu benar-benar mereka. Perempuan itu mengulurkan tangan, suaranya paruh, sedekahnya, Bang. Suara itu, suara yang dulu selalu memanggilnya dengan lembut, kini pecah dan lelah. Rizky berjongkok perlahan, matanya berkaca-kaca. Sari? Perempuan itu terkejut, lalu wajahnya berubah pucat. Rizky? Dan dalam sekejap, dunia Rizky runtuh. Rizky berdiri terpaku, kakinya seperti tertanam di tanah. Suara ribuan bel di kepalanya berdenging kencang. Ini tidak mungkin. Sedekahnya, Bang. Suara perempuan itu kembali terdengar, lebih jelas sekarang. Suara yang dulu selalu menyapanya dengan penuh kehangatan, kini pecah dan penuh keputusasaan. Rizky perlahan berjongkok, matanya tak lepas dari wajah yang separuh tertutup kerudung kotor itu. Sari, ucapnya lagi, suaranya gemetar seperti daun kering tertiup angin. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Mata mereka bertemu. Detik itu juga, waktu seakan berhenti. Mata Sari, mata yang dulu selalu bersinar saat memandangnya, kini redup, dikelilingi lingkaran hitam kelelahan. Kulitnya yang dulu halus sekarang kusam, dengan garis-garis halus di sudut mata yang belum semestinya ada di usianya yang baru 28 tahun. Rizky? Suara Sari terpecah, tangannya gemetar menutupi mulutnya yang terbuka. Anak kecil di sampingnya, Arman, memandang Rizky dengan tatapan bingung dan sedikit takut, lalu bersembunyi di balik lengan ibunya yang kurus. Rizky merasakan sesuatu yang panas mengalir di pipinya. Baru kemudian ia sadar itu adalah air mata. Aku pulang, Sar, ucapnya, suaranya serak. Tangannya yang gemetar meraih tangan Sari yang dingin dan kasar. Kamu kenapa jadi begini? Tanyanya, matanya menyapu tubuh kurus istrinya, baju lusuh yang sudah tidak berbentuk, dan sandal jepit yang nyaris putus. Aku mengirim uang setiap bulan lewat Kak Yanto. Seharusnya kalian. Sari menggeleng cepat, air matanya mengalir deras sekarang. Tidak, Ki. Aku tidak pernah menerima uangmu. Dunia seakan berputar. Tidak mungkin, Rizky bergumam. Aku transfer rutin. Setiap bulan tanpa pernah telat.
Kak Yanto bilang dia memberikannya padamu. Pertama memang dapat, potong Sari, suaranya bergetar. Tapi setelah setahun kamu pergi, dia bilang kamu sudah berhenti mengirim. Aku mencoba menghubungimu, tapi nomormu tidak bisa dihubungi. Rizky mengingat ponsel lamanya yang rusak setahun setelah di Jepang, dan nomor barunya yang mungkin tidak sampai kabarnya ke keluarga. Lalu rumah? Tanyanya pelan. Sari menunduk, bahunya terguncang oleh isak tangis. Mertua, keluargamu, mereka mengira aku berbohong. Bilang aku menghamburkan uangmu. Akhirnya kami diusir. Arman yang mendengar ibunya menangis mulai ikut mengerang ketakutan. Rizky dengan refleks meraih anak itu, tapi Arman menjerit ketakutan dan meronta-ronta. Jangan ambil aku. Aku mau sama ibu, teriak anak kecil itu dengan panik. Rasa sakit yang lebih tajam dari pisau menikam dada Rizky. Anaknya sendiri tidak mengenalinya. Arman, ini ayahmu, bisik Sari sambil mengusap punggung anaknya. Tapi Arman hanya memandang Rizky dengan tatapan asing, penuh kewaspadaan, seperti melihat orang asing yang berbahaya. Rizky menelan ludah pahit. Kemana kalian tinggal sekarang? Sari mengangkat bahu lemah. Kadang di pos ronda, kadang di emperan toko yang sepi. Kalau musim hujan, kami numpang di gubuk Pak Darmin yang tidak terpakai. Perasaan bersalah yang begitu besar menenggelamkan Rizky. Ia menarik napas dalam, lalu dengan perlahan melepaskan jaketnya dan membungkuskan ke pundak Sari yang menggigil. Ayo, ucapnya sambil berdiri, tangannya membantu Sari bangkit. Aku bawa kalian makan dulu. Sari memandangnya dengan mata penuh pertanyaan dan harapan yang tertahan. Tapi, tidak ada, tapi, potong Rizky, suaranya tegas namun lembut. Aku sudah pulang sekarang. Semuanya akan baik-baik lagi. Ia mengulurkan tangan pada Arman. Ayo nak, ayah ajak makan bakso. Arman memandang ibunya, mencari konfirmasi. Saat Sari mengangguk pelan, barulah anak itu dengan ragu-ragu memegang ujung jari Rizky. Sentuhan kecil itu terasa seperti petir di hati Rizky. Rizky memandangi warung bakso sederhana di pinggir jalan yang dulu sering ia kunjungi saat masih muda. Tempat itu tak berubah sama sekali, bangku kayu yang lapuk, meja besi berkarat, dan aroma kaldu sapi yang menggugah selera. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Silakan duduk, ucap Rizky sambil membersihkan bangku dengan sapu tangan. Matanya tak lepas dari Sari yang membimbing Arman dengan hati-hati, seolah takut menyentuh apapun di tempat ini. Sari duduk dengan posisi tubuh yang kaku. Tangannya yang penuh luka kecil terus memainkan ujung kerudungnya yang kusam. Kita tidak perlu makan di tempat seperti ini, Ki. Aku bisa masak kalau... Sudah, potong Rizky lembut. Hari ini istirahat dulu. Ia memesan 3 mangkuk bakso spesial dengan telur puyuh dan ekstra daging. Saat melihat daftar harga, jantungnya terasa sakit. Uang yang ia kirim selama sebulan bisa membeli ratusan mangkuk bakso ini. Arman duduk di antara mereka, matanya berbinar melihat mangkuk bakso yang datang tetapi tangannya tetap erat memegang lengan ibunya. Ibu boleh makan, bisiknya penuh keraguan. Rizky tersenyum getah. Tentu saja boleh, nak. Ini khusus untuk kalian. Ia menyuapkan bakso pertama kepada anaknya. Tangan gemetar saat Arman akhirnya membuka mulut dengan ragu. Enak? Tanyanya. Arman mengangguk pelan, lalu tiba-tiba melahap dengan lahap seperti anak kelaparan. Rizky harus menahan tangis melihat itu. Sari pun mulai makan dengan cara yang sama, cepat tapi rapi, seperti takut makanannya akan hilang. Pelankan, nak. Masih banyak, bisik Rizky sambil mengelus punggung Arman. Anak itu terkejut pada sentuhan pertama, tapi perlahan mulai rileks. Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu tidak marah padaku. Rizky menggeleng, tangannya menutupi tangan Sari yang dingin. Marah? Aku yang harus minta maaf. Aku gagal melindungi kalian. Mereka diam sesaat, hanya suara sendok yang berdenting di mangkuk keramik. Rizky memperhatikan detail-detail kecil, cara Sari menyisihkan dagingnya untuk Arman, cara Arman menjilat mangkuk sampai bersih, luka kecil di kaki mereka berdua yang tampak infeksi. Setelah ini, ucap Rizky tiba-tiba, kita akan ke rumah orang tuaku. Sari langsung tegang. Tidak, Ki. Aku tidak bisa. Aku akan bereskan semuanya, janjinya dengan suara yang lebih tegas dari yang ia rasakan. Tapi pertama, kita perlu ke klinik dulu. Luka-luka ini harus diobati. Sari menunduk malu. Kita tidak punya uang untuk. Aku punya,
potong Rizky sambil mengeluarkan dompetnya. Ia menunjukkan setumpuk uang kertas yang membuat mata Sari membulat. Tabunganku selama ini. Untuk kalian. Air mata Sari akhirnya tumpah. Maafkan aku. Aku sudah menjadi istri yang buruk. Rizky menarik napas dalam. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Mulai hari ini, kita mulai lagi dari awal. Aku janji. Arman yang sudah kenyang mulai mengantuk. Kepalanya terhuyung-huyung. Rizky dengan hati-hati menggendongnya. Pertama kali dalam 3 tahun. Tubuh kecil itu ringan sekali. Terlalu ringan untuk anak seusianya. Tidur saja, nak, bisiknya sambil mencium dahi Arman yang bau keringat dan debu. Besok pagi akan lebih baik. Sari memandang mereka dengan ekspresi antara takut dan harap. Rizky mengulurkan tangan padanya. Percayalah padaku sekali lagi, Sar. Dan ketika Sari akhirnya meletakkan tangannya yang kasar di atas tangannya, Rizky bersumpah dalam hati, tidak akan pernah lagi membiarkan mereka menderita. 6 bulan kemudian, senja menyapu pelataran toko kecil, Sari Rizky, yang ramai dikunjungi warga. Rizky berdiri di balik meja kasir, matanya tak lepas dari Sari yang dengan lincah melayani pelanggan. Wajah istrinya yang dulu pucat kini bersemu merah, bibirnya tak henti tersenyum saat bercanda dengan ibu-ibu tetangga. 2 bungkus gula, 1 liter minyak, dan sabun mandi ya, Bu? Tanya Sari sambil dengan cekatan meraih barang-barang dari rak. Tangannya yang dulu penuh luka sekarang halus, cincin nikah sederhana berkilau lembut di jari manisnya. Di sudut toko, Arman duduk rapi di meja kecil mengerjakan PR sekolah. Seragam SD-nya yang bersih dan sepatu baru yang ia rawat dengan bangga menjadi bukti perubahan hidup mereka. Sesekali anak itu melirik ke arah Rizky, lalu tersenyum lebar sebelum kembali ke bukunya. Pak, ini uang kembaliannya. Rizky tersadar dari lamunannya saat seorang pelanggan menyapanya. Ia menerima uang itu sambil mengangguk. Terima kasih, Pak. Silakan datang lagi. Bel pintu toko berbunyi. Kak Yanto berdiri di ambang pintu dengan postur membungkuk, tangan menggenggam setumpuk uang yang dibungkus kertas coklat. Ki! Suaranya serak. Rizky menghela napas. Ini kali ketiga kakaknya datang untuk mengembalikan uang secara cicilan. Masuk, Kak. Arman, sini temani Om Yanto. Arman berlari kecil mendekat, tanpa rasa takut seperti dulu. Om Yanto mau minum teh atau kopi? Kak Yanto terlihat tersentuh oleh keramahan keponakannya yang dulu ia sakiti. Teh saja, nak. Tangannya gemetar saat menyerahkan uang itu. Ini baru separuh dari yang kuutang, Ki. Tapi aku janji. Sudah, Kak. Rizky memotong sambil menyimpan uang itu di laci tanpa menghitung. Kita keluarga. Yang penting kakak sehat dan tidak berbuat lagi. Sari yang selesai melayani pelanggan menghampiri, membawa nampan dengan teh hangat dan kue-kue kecil. Ini buat kakak, ujarnya tanpa dendam. Masih ingat kan, dulu kakak yang selalu belikan saya kue talam saat hamil Arman. Kak Yanto menunduk malu, air matanya menetes ke cangkir teh. Aku tidak pantas dimaafkan. Tapi Sari sudah memeluknya ringan. Sudah lewat. Sekarang kita mulai baru. Malam itu, setelah toko tutup, mereka bertiga duduk di teras rumah kecil di belakang toko. Rumah sederhana 3 kamar itu adalah kebanggaan Rizky, dibeli dengan sisa tabungannya di Jepang setelah melunasi utang-utang lama. Arman yang sudah mandi bersih duduk di pangkuan Rizky, mendengarkan cerita ayahnya tentang kapal besar di Jepang. Ayah, besok aku boleh iko ke pelabuhan lihat kapal, pinta anak itu dengan mata berbinar. Boleh, asalkan PR-nya sudah selesai, jawab Rizky sambil mengacak rambut anaknya. Sari menyandarkan kepala di bahu Rizky, tangannya memegang erat tangan suaminya. Terima kasih sudah pulang, bisiknya. Rizky menatap langit di mana bintang-bintang mulai bermunculan. Ia ingat malam-malam dingin di Jepang dulu, ketika ia hanya bisa memandang bulan yang sama dan berharap keluarganya baik-baik saja. Kini, dalam pelukan mereka, ia menemukan arti sebenarnya dari kata, pulang. Tidak, balasnya sambil mencium kening Sari. Terima kasih sudah menungguku. Di kejauhan, azan maghrib berkumandang. Arman segera melompat untuk mengambil sajadah. Keluarga kecil itu bersiap sholat berjamaah, ritual yang dulu terasa mustahil saat mereka terpisah oleh lautan dan dusta. Dan ketika Rizky mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, hatinya dipenuhi rasa syukur. Bukan untuk toko yang laris, bukan untuk rumah yang nyaman, tapi untuk kedua tangan kecil yang sekarang selalu bisa ia pegang, istrinya di sebelah kanan, anaknya di sebelah kiri,
mengisi kekosongan yang selama 5 tahun menghancurkan hatinya.